Terima kasih, agak kaget saja biasanya anggota dulu, tapi kali ini pimpinannya agak nyentrik jadi ya. Oh gitu ya. Kawan-kawan pimpinan, kawan-kawan anggota serta mitra yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati. Saya hanya memberikan gambaran umum saja tentang hal yang terkait dengan evaluasi 100 hari. Apa toh evaluasi 100 hari ini? Saya tadi renung-renungkan itu. 100 hari pemerintahan baru. Ya. Apa yang sebenarnya dievaluasi dan bagaimana evaluasi pemerintahan baru ini dilakukan? Tentunya evaluasi ini pasti akan dilakukan dengan niat yang baik. Niatnya pasti tidak buruk. Niatnya pasti tidak hanya ingin sekedar kelihatan baik ya. Maka karena niatnya baik atau dengan kemauan baik, untuk apa kok ada 100 hari ini kan? Supaya hari-hari berikutnya punya hal yang lebih baik untuk membangun dan bangsa ini ke depan. Maka 100 harinya didalami dulu. Nah, apa yang dievaluasi tentu tadi banyak diuraikan. Yang pertama melihat kinerja. Kinerjanya dilihat. Ya. Kemudian juga soal efektivitas, efeknya. Ya. Efektivitas dan kinerja pemerintahan ini seperti apa yang merupakan turunan dari visi misi diturunkan ke kebijakan, ke program di tiap-tiap kementerian. Kacamatanya apa ini? Kalau saya anggota DPR ya kacamatanya pidato awal pembukaan kemarin. Selain visi misi yang tertulis di dalam visi misi Pak Prabowo dan Pak Gibran, apakah 100 hari ini sesuai dengan arahan dan tujuan daripada pemerintah ini? Loh, lihat ini. Ini pidatonya luar biasa, termasuk yang di Magelang. Nyambung nggak dengan menteri-menteri yang diangkat? Ini kan, ini belum ke efektivitas dan kinerjanya. Apakah 100 hari itu kinerjanya sesuai dengan arahan dan tujuan dari pemerintah yang saat ini? Di dalam menjalankan pengelolaan kebijakan yang tadi masih dibikin beberapa kementerian, itu dari Kementerian Pan-RB masih ditindaklanjuti. Ini kalau cepat ya 9 bulan Bu, saya pernah punya badan pangan dulu kan, itu lama, setelah jadi juga belum ke 6, malah pindah ke 4 ya. Atau waktu itu Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif, sekarang jadi kementerian. Nah, itu cukup lama Pak, sampai mejanya aja belum ada saat itu. Pak Mardhani bisa berkaca, mungkin bisa dipercepat Bu ya. Jadi itu apakah sesuai arahan serta bagaimana menjalankan pengelolaan kebijakan pemerintah ke depan yang terus diomongkan oleh Presiden Pak Prabowo, yaitu pemerintahan yang bersih,
pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang akuntabilitas, terutama dalam penggunaan anggaran itu, antara cost yang kita ketok dari politik anggaran terhadap benefit buat masyarakat itu apa. Saya kira salah satu tujuan dari evaluasi 100 hari itu kurang lebih itu ya. Bagaimana untuk bisa searah di atas 100 hari, disitulah perlu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap aktivitas pemerintahan yang akan kelihatan ya. Nah, efektivitas dan kinerja tadi tentunya hal ini menyangkut juga evaluasi terhadap birokrasi. Birokrasinya tidak saja hanya kompetensinya. Waktu kemarin menteri-menteri itu ditunjuk, buka semua itu track recordnya. Ini kompetensinya apa ini? Bisa membantu enggak ini sama presiden? Ya, apalagi kementerian baru, belum ada pattern pola kerja. Ya. Tetapi selain kompetensi, itu yang penting tentunya Menpar RB juga harus ngerti soal integritas, Bu. Integritas itu penting di dalam melihat 100 hari ini ya. Karena menurut saya hal yang menyangkut dua hal, kompetensi dan integritas, kenapa saya katakan sangat penting, ini menyangkut pengelolaan tadi, pengelolaan kebijakan pemerintahan yang diharapkan ini, Bu, mengedepankan kepentingan umum, kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan rakyat, yang itu disebut berulang kali oleh Presiden Pak Prabowo. Kompetensi tanpa integritas pasti akan menyebabkan berbagai hal menyangkut penyimpangan-penyimpangan yang selama ini kita lihat terjadi. Itu tegas. Integritas di sini menyangkut motif. Kalau 100 hari itu kurang efektivitas karena kompetensi, kita bisa perbaiki lah ke depannya. Tapi kalau integritas, motif menjadi pejabat publik atau pejabat negara ini memang sudah buruk, ini sulit diperbaiki. Menurut saya, pengalaman saya. Ini menteri ini biasa, birokrasi ini biasa. Ya. Ngejok ke anggaran selalu copy paste. Cost and benefitnya nggak jelas. Ya kan? Nah, ini yang saya kira Ibu Menteri dan juga kepala-kepala badan termasuk Ketua Ombudsman, saya melihat bahwa pemerintahan ke depan ini sangat penting bagaimana mengelola negara ke depan ya. Yang paling berat itu tidak ada kompetensi dan tidak ada integritas, itu remuk itu hancur itu kegiatan di suatu direktorat atau kementerian atau badan. Tapi integritas tok tanpa kompetensi juga tidak bisa mengelola suatu kegiatan di tingkat sektoral itu bisa maksimal. Saya berharap, tadi saya katakan, tidak hanya kompetensi saja atau tidak hanya integritas saja, keduanya akan bisa menyelesaikan berbagai hal yang terkait dengan kepentingan bangsa dan negara ke depan.
kita menginginkan bagaimana kemauan dari keinginan Presiden saat ini agar pemerintahan ke depan tidak kehilangan moral, tidak kehilangan kepercayaan, ya. Ini akan mampu menjadikan pendorong terhadap keberhasilan yang sudah direncanakan, ya. Persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan politik di negara ini pasti banyak akan muncul, ya, karena situasinya tidak baik-baik saja dan tidak normal-normal saja. Maka dibutuhkan kemauan dan niat yang baik atau integritas yang baik untuk memajukan dan berpihak pada kepentingan bangsa, negara, kepentingan umum yang tentunya sejalan dengan apa yang dinarasikan oleh Presiden Prabowo di dalam pelantikan kemarin. Dan kami berharap pengelolaan pemerintahan ke depan lebih hal-hal yang terkait dengan orientasi kebijakan pada publik, bukan hal-hal yang sering kita dengarkan dari berbagai media sosial, baik itu di TikTok, di Facebook, di Twitter, di Instagram, kadang di YouTube atau di media online atau mainstream lainnya, yang boleh saja mengkritisi, ya, tapi kadang kritisnya juga sampai nyinyir, ya. Ini nggak perlu. Komisi 2 akan memberikan dukungan penuh program 100 hari ini, bagaimana hal-hal yang mencakup kemauan baik di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan Pak Prabowo ini akan berjalan. Dan tentunya kemauan dan niat baik yang sungguh-sungguh ini perlu hal-hal yang konkret, ya, yang tentunya harus sesuai dengan ekspektasi masyarakat atau ekspektasi publik untuk sesuatu hal yang terkait dengan hidup sejahtera, aman, dan adil. Saya masih umum saja. Ini pertemuan hari ini sebagai langkah awal yang bagus. Saya juga baru belajar buka-buka skop tugas, tanggung jawab, dan tugas dari masing-masing badan dan kepala ini apa, ya, ketua. Dan insya Allah nanti kita bisa kerjasama dengan baik fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi. Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.